Ya Tuhan, ini apa lagi nih? Ada penyakit yang udah ada di beberapa negara saat ini katanya. Ini namanya hepatitis misterius. Ini ada di sosmed, ada di grup WhatsApp juga. Wah, apa lagi sih nih? Eka tuh udah lelah banget nih. Pandemi corona ini tiba-tiba ada lagi nih, kayaknya rumah-rumahnya mau jadi pandemi juga kan, jangan-jangan. Kenapa namanya hepatitis misterius? Udah kayak cerita-cerita detektif deh. Overthinking jadinya. Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas tentang medis di hari Kamis. Dan di episode kali ini kita akan bahas nih, belajar bareng-bareng tentang hepatitis misterius. Jadi sebelum teman-teman overthinking, kita akan bahas nih, apa sih hepatitis misterius itu? Yuk, simak terus video ini sampai habis. Nah, sebelum kita belajar nih, apa sih yang dimaksud dengan hepatitis misterius, dan sebelum teman-teman overthinking kayak ibu tadi, kita sama-sama saling mengingatkan diri dulu nih, apa sih sebetulnya hepatitis itu sendiri. Nah, jadi hepatitis yang sebelumnya ada itu adalah hepatitis atau infeksi yang menyebabkan radang pada bagian hati, dan biasanya penyebabnya adalah virus hepatitis A, B, C sampai dengan E. Jadi virus-virus itu akan menyebabkan hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C sampai dengan hepatitis E. Nah, saat ini hepatitis misterius itu bukanlah hepatitis yang disebabkan oleh hepatitis virus tadi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Ini hepatitis misterius ini apa lagi? Terus pertama ketemunya di mana? Jadi, hepatitis misterius ini itu ditemukan di Inggris tanggal 5 April 2022, dan di saat tanggal 8 April itu sudah ada di beberapa negara yang lain yang mengatakan ditemukan kasus yang serupa seperti kasus yang pertama kali ditemukan di Inggris. Nah, saat tanggal 15 April akhirnya WHO atau Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO itu akhirnya menyatakan bahwa hepatitis misterius ini menjadi suatu penyakit yang merupakan kejadian luar biasa karena sifatnya juga menular dan ditemukan banyak kasus nih dalam waktu yang serentak juga. Di tanggal 21 April 2022 ditemukan 170 kasus di 12 negara. Dan di tanggal 16 sampai 30 April 2022 itu akhirnya ditemukan bahwa ada 3 kasus yang menyebabkan anak meninggal di daerah Jakarta, yaitu di Indonesia, pada anak 1,5, 8,5, dan 10,5 tahun. Dan berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan lab, ternyata hasilnya itu mengarah ke hepatitis misterius yang sama dengan hepatitis misterius yang ditemukan di Inggris. Nah, dari hasil itu ternyata pemeriksaannya ditemukan lagi nih bahwa dari 3 anak yang meninggal tadi, 1 anak itu ditemukan badannya menguning dan 2 anak lain itu punya gangguan saluran cerna seperti sulit makan dan juga diare. Dan sampai meninggal itu tidak ditemukan adanya penyakit penyerta lainnya yang menyebabkan anak itu meninggal selain si penyakit hepatitis misterius ini. Tadi katanya hepatitis misterius itu bukan disebabkan oleh virus yang nyebabin hepatitis yang biasanya ada. Terus penyebabnya apa dong? Nah, jadi penyebab yang ditemukan dari beberapa penelitian adalah adenovirus.
Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa adenovirus ini ditemukan di bahan pembuatan vaksin. Dan juga ada yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah SARS-CoV-2 atau virus yang ditemukan pada saat pandemi COVID-19 ini. Lah kalau kayak gitu mah berarti caranya nggak usah vaksin kali ya. Lah itu abis vaksin kan adenovirusnya sama berarti kan. Berarti nanti bikin hepatitis misterius gitu kan. Kayaknya perlu deh nih nyebarin info ke grup WhatsApp biar pada peduli tentang nggak boleh vaksin. Sebelum reaktif nih kayak ibu tadi, kayaknya kita nggak perlu dulu nih untuk menyebarkan info, karena sebetulnya ternyata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyatakan bahwa adenovirus yang ditemukan pada hepatitis misterius itu berbeda dengan adenovirus yang ada pada bahan pembuatan vaksin. Jadi ini adalah kedua virus yang berbeda. Kenapa? Karena sebetulnya adenovirus itu variannya banyak sampai puluhan. Dan ternyata untuk hepatitis misterius ditemukan adenovirus yang varian ke-41. Sedangkan untuk vaksin adalah varian yang berbeda. Nah, saat ini juga masih diteliti lagi nih, sebetulnya betul nggak sih penyebabnya memang si adenovirus itu atau ada lagi virus lainnya. Jadi memang untuk sekarang masih terus diteliti, tapi Kementerian Kesehatan sudah menjamin bahwa vaksin COVID-19 bukanlah penyebab si hepatitis misterius. Jadi teman-teman nggak perlu nyebarin gosip ke grup-grup WhatsApp biar teman-teman yang lainnya nggak usah vaksin, karena memang nggak ada hubungannya nih. Justru penelitian menyebutkan bahwa mayoritas anak yang belum divaksin COVID-19 yang biasanya terkena dengan hepatitis misterius ini. Terus hepatitis misterius ini biasanya nyerang anak berapa tahun sih? Ini gimana nih biasanya kasusnya? Nah, sampai video ini dibuat, informasinya itu dapat menyerang anak-anak mulai dari usia 1 bulan sampai 16 tahun. Dan saat ini datanya masih kasus-kasus yang ada itu adalah kasus-kasus yang menyerang pada anak. Jadi teman-teman pastikan juga nih untuk anak-anaknya dijaga sekali di kesehatannya. Terus gejalanya apa? Ada nggak sih gejalanya? Kayaknya kalau misterius nggak ada deh gejalanya. Orang masih misterius. Ternyata gejalanya ini hampir mirip-mirip dengan gejala hepatitis. Makanya tadi kan disebut hepatitis ya. Tapi karena ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis, jadi makanya disebutnya misterius nih. Nah, gejalanya itu dibagi dua teman-teman. Ada gejala awal dan juga ada gejala lanjut. Nah, gejala lanjut ini adalah gejala yang sudah ada di fase yang udah lebih agak lama nih jika memang masih tidak ditangani juga nih hepatitis misteriusnya. Untuk gejala awal itu ada gejala di saluran cerna, seperti nanti mungkin teman-teman bisa lihat anaknya jadi mual, muntah, diare yang mendadak, ada juga yang menjadi demam, bisa terjadi karena dehidrasi karena mual muntahnya atau diarenya, atau bisa juga terjadi karena infeksi yang disebabkan oleh si hepatitis misterius ini. Nah, untuk gejala lanjutnya apa aja? Nah, untuk gejala lanjut itu ada juga seperti hepatitis yang biasa ya. Jadi itu ada buang air kecilnya, air urinnya nih, warna urinnya itu seperti teh pekat teman-teman. Dan juga buang air besarnya warna tinja, feses atau kotorannya itu seperti warna dempul atau putih. Nah, ini warna teh pekat dan dempul ini sebetulnya sudah memperlihatkan bahwa ini sudah betul-betul merusak bagian hati yang pasien yang terkena hepatitis ini kalau sudah ditemukan gejala seperti itu. Yang selanjutnya bisa kita temukan mata berwarna kuning. Jadi bagian putihnya ini nanti akan menjadi warna kekuningan, terus juga badannya bisa menguning. Bisa juga terjadi gangguan pembekuan darah, bisa juga nanti menjadi kejang, penurunan kesadaran, bisa pingsan pasiennya, atau mungkin nanti tidak sadarkan diri karena fase penurunan kesadaran itu kan banyak ya.
4 langkah penting nih yang perlu teman-teman perhatikan sebagai upaya ikhtiar saat menemukan kasus. Jika teman-teman ada yang punya gejala seperti mual, muntah, diare pada anak, itu segera periksakan ke dokter. Jangan tunggu matanya menjadi kuning, badannya menjadi kuning, atau buang air kecil warnanya menjadi air teh pekat seperti warna teh pekat, atau buang air besarnya seperti dempul. Itu jangan ditunggu, teman-teman periksakan langsung ke dokter. Teman-teman gak perlu panik, teman-teman periksakan saja ke dokter untuk mencari pertolongan. Jadi nanti dokternya bisa menilai apakah ini adalah hepatitis misterius atau bukan. Jadi nggak perlu menunggu gejala-gejala lanjutan dulu ya teman-teman. Nah, tapi jika misalnya nih sampai teman-teman menemukan gejala lanjut, misalnya anaknya udah telanjur basah, istilahnya penurunan kesadaran di rumah, karena tadinya kita mikir ini mah cuman mual muntah biasa, ini cuma diare biasa, akhirnya belum diperiksakan dan anaknya akhirnya mengalami penurunan kesadaran. Teman-teman tolong nanti bawa anaknya ke rumah sakit atau fasilitas yang mempunyai fasilitas ICU untuk anak. Kenapa? Karena takut ya kalau teman-teman datangnya ke dokter praktek pribadi misalnya, atau misalnya ke klinik kesehatan yang tidak ada fasilitas ICU saat anaknya sudah mengalami penurunan kesadaran, malah nanti jadinya istilahnya terlambat gitu, karena akan ditolak dulu sama dokter itu karena nggak punya fasilitas, dan nanti malah disuruh ke tempat lain, dan itu jadinya malah memakan waktu. Jadi teman-teman pastikan kalau anaknya mengalami penurunan kesadaran langsung cari rumah sakit yang besar atau yang fasilitasnya lengkap, yang punya ICU-nya. Yang ICU-nya ini juga kalau bisa yang tersedia ya, karena kadang ada ICU tapi mungkin pasiennya lagi penuh juga. Berdasarkan info dari WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita tidak perlu panik dulu nih kalau baca-baca sumber atau referensi tentang hepatitis misterius ini. Kenapa? Karena nanti otak kita nih yang bagian mengontrol emosi atau yang biasanya merespon saat kita panik, itu akan menyebabkan otak yang bagian berpikir logis itu tidak bisa berfungsi secara optimal. Jadi saat kita panik nanti malah teman-teman tak bisa untuk mengambil keputusan yang tepat saat terjadi kasusnya itu sendiri di keluarga atau anggota keluarga teman-teman. Kalau nggak boleh panik, gimana dong pencegahannya? Masa nggak ada pencegahannya? Wah, ngapain kalau kayak gitu? Lama-lama nonton video ini, buang-buang waktu doang. Teman-teman, sebelum ngomel-ngomel, nah ternyata berdasarkan rekomendasi dari WHO, Kemenkes Republik Indonesia, IDI, dan juga IDAI, itu sama-sama merekomendasikan pencegahannya dibagi menjadi 2 hal utama. Jadi 2 hal yang paling penting adalah menghindari infeksi dari saluran cernanya dan juga infeksi pada saluran nafas. Kenapa? Karena adenovirus ini biasanya kita ketahui adalah virus yang menyebabkan gangguan di saluran nafas juga. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi untuk saluran cerna sendiri, untuk menghindari atau mencegah infeksi saluran cerna, itu kita bisa melakukan 5 hal. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun sesuai dengan 7 langkah yang direkomendasikan oleh WHO, sebelum makan, setelah makan, atau juga saat mengolah bahan makanan, atau juga saat teman-teman habis ke toilet, itu bisa dicuci tangan dengan sabun bersih dan juga sesuai dengan 7 langkah tadi ya. Nah, yang kedua adalah pastikan makanan yang teman-teman makan adalah makanan yang matang dan juga makanan yang bersih. Dan pastikan juga untuk air yang teman-teman minum juga sama ya, airnya matang dan juga bersih. Yang ketiga nih teman-teman bisa melakukan upayanya adalah teman-teman tidak berganti-gantian alat makan dengan orang lain. Jadi jangan lagi ngumpul bareng, itu baik
dengan keluarga atau juga dengan teman ya, kadang kan suka ngumpul bareng pengen nyobain, makanan itu enak deh kayaknya, cobain dong, terus pakai sendoknya yang udah masuk ke mulut orang lain tuh nggak boleh. Terus nggak boleh juga bergantian alat makan, jadi kalau bisa alat makannya punya sendiri ya. Terus yang keempat adalah tidak mendekati orang yang punya gejala yang hampir mirip seperti gejala yang tadi saya sebutkan. Dan yang kelima adalah menjaga kebersihan, baik itu kebersihan rumah maupun lingkungan. Nah, ini karena hepatitis misterius ini biasanya terjadi pada anak, jadi pastikan juga nih saat teman-teman misalnya punya anak yang masih pakai popok sekali pakai, nah teman-teman bisa langsung buang popok yang ada tinjanya atau yang ada kotorannya itu ke tempat sampah. Nah, untuk infeksi saluran nafasnya gimana sih cara cegahnya? Teman-teman bisa hindari kerumunan, teman-teman bisa pakai masker masih tetap ya. Terus juga kurangi mobilitas. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya udah di rumah aja. Terus juga jaga jarak dengan orang lain itu masih tetap diperlukan. Teman-teman, disclaimer dulu ya. Jadi hepatitis misterius ini itu penelitiannya masih terus dilakukan sampai video ini dibuat. Jadi jika nanti misalnya ada informasi yang berubah sewaktu-waktu berdasarkan dengan hasil penelitian dari studi kasus yang terbaru, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng juga nih di Kamis Medis selanjutnya. Nah teman-teman, semoga setelah menonton video ini jadi tidak panik terhadap hepatitis misterius, dan juga boleh di-share ke teman-teman lainnya jika merasa video ini bermanfaat. Nah, kalau pengen saya bahas apa lagi nih ya di video selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar biar nanti kita akan belajar bareng-bareng di Kamis Medis. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye!